Jalan salib di sungai. Ada suatu bara yang selalu menemani perjalanan misi saya di pedalaman Amazon, Brazil. Saya tidak pernah melupakannya atau meninggalkannya dan selalu membawanya kemanapun saya pergi. Ada rasa nyaman, aman, dan damai bersamanya. Sesuatu itu adalah salib misi. Salib misi itu saya terima sebagai tanda perutusan sebagai misionaris Serikat Sabda Allah ke Provinsi SVD Brasil Sentral pada Desember 2009 lalu. Hingga kini, salib misi itu selalu menemani perjalanan misi saya. Misi di pedalaman Amazon adalah sebuah salib. Medannya menantang. Umat tinggal secara sporadis di berbagai komunitas sepanjang aliran sungai atau pinggiran danau. Perlu waktu yang lama untuk bisa sampai ke tempat tinggal mereka. Perjalanan menuju komunitas tidak selalu mulus. Perjalanan bisa saja terhambat karena tumbuhan eceng gondok ataupun rerumputan yang memenuhi aliran sungai atau danau. Laju perahu menjadi pelan. Baling-baling perahu kadang terbelit rerumputan atau bahkan rusak jika menabrak gelondongan kayu. Itulah yang saya alami ketika berkunjung ke komunitas Pelado di tepian Danau Antonio. Kurang lebih 12 jam perjalanan dengan kapal motor Egidio Vigano dari Humaita untuk tiba di Pelado. Danau ini bentuknya memanjang. Ada bagian yang lebar dan ada bagian yang sempit, hampir menyerupai aliran sungai. Bagian yang sempit inilah yang sering menimbulkan masalah karena banyaknya tumbuhan eceng gondok dan rerumputan. Beruntung kami memiliki seorang nakoda kapal yang terampil seperti Bakurau. Dia pandai mencari celah untuk melewatkan kapal. Rintangan alam yang serupa kami alami ketika berkunjung ke komunitas Piraiba yang terletak di tepi danau Piraiba. Untuk mencapainya, kami harus melewati sebuah sungai yang menghubungkan danau itu dengan sungai Madeira. Saya berkunjung bersama Bakurau menggunakan perahu motor. Awalnya perjalanan kami lancar. Di pertengahan jalan, barulah kami dihadang eceng gondok dan rerumputan. Di beberapa titik, kami terpaksa menggunakan dayung untuk membuka lebatnya rerumputan yang memenuhi badan sungai. Beberapa kali Bakurau harus mematikan motor untuk bisa membersihkan baling-baling dari lilitan rerumputan. Juga ada saat ketika Bakurau harus melajukan wadera dengan pelan karena banyaknya potongan kayu yang bisa merusak baling-baling perahu. Kesulitan besar kami alami ketika kembali dari kunjungan ini. Di satu bagian sungai, eceng gondok dan rerumputan yang mengapung menutupi jalur jalan yang kami lewati sebelumnya. Mau tidak mau kami harus mendayung dengan terlebih dahulu membuka jalur jalan yang tertutup. Saya membantu Bakurau untuk melewatkan perahu. Saya mengerahkan tenaga sekuat-kuatnya untuk mendayung. Tidak gampang mendayung di tengah padatnya rerumputan yang mengapung dan sempitnya ruang gerak. Apalagi ini untuk pertama kalinya dalam hidup saya mendayung. Sekian menit bekerja keras, kami berhasil keluar dari hadangan ini dan melanjutkan perjalanan. Di perjalanan berikutnya, kami masih harus tetap melewati rintangan yang sama ketika berkunjung ke komunitas São Francisco di tepian Danau Três Casas. Kami ditemani oleh Evandro dan Diego dari komunitas São Paulo. Mereka berdua menjadi penunjuk jalan bagi kami. Perjalanan dari São Paulo menuju São Francisco sangat lancar. Masalah muncul ketika kami kembali dari sana. Angin yang bertiup searah perjalanan membuat jalan yang dilalui sebelumnya tertutup oleh rapatnya eceng gondok. Beruntung ada 2 orang yang menemani perjalanan kami sehingga rintangan ini dapat kami taklukkan. Di bagian depan, Evandro mendayung sambil sesekali menebas eceng gondok dengan menggunakan parang. Sementara itu Bakurau membantu mendorong perahu dengan sepotong kayu.
sedangkan Diego tetap di belakang mengendalikan kemudi perahu motor. Kami pun berhasil melewati tantangan ini. Saya memaknai semua pengalaman ini sebagai satu bentuk pengalaman salib. Menjalankan misi di tengah rintangan alam seperti itu adalah satu bentuk jalan salib. Ya, kami berjalan salib di sungai. Kami menerima salib itu dan harus memikulnya sambil mengunjungi komunitas-komunitas. Kami diadili oleh tantangan alam. Kami dicambuki oleh hujan, angin, dan panas terik. Ada kalanya kami jatuh dalam masalah seperti baling-baling kapal yang rusak. Setiap komunitas yang kami kunjungi adalah titik perhentian dalam jalan salib ini untuk menarik nafas dan kemudian melanjutkan perjalanan lagi. Kami berhasil memikul salib ini bersama-sama dan kemudian bangkit bersama-sama pula ketika menuntaskan misi ini. Saya bertanya dalam hati, apa jadinya misi saya seandainya orang-orang seperti Bacurau, Sabah, Diego, atau Evandro tidak membantu saya? Sesungguhnya mereka adalah perpanjangan tangan Tuhan dalam misi yang saya emban. Mereka membantu memikul salib misi saya seperti Simon dari Kirene membantu memikul salib Yesus. Karena itu, mereka juga adalah misionaris. Bersama mereka, salib misi saya terasa ringan dan saya tidak sendirian memikul salib misi ini. Saya teringat akan salib misiku yang saya terima beberapa tahun silam. Salib misi itu adalah salibnya. Sampai kapanpun, salib ini akan terus menemaniku. Terima kasih SWD yang memberiku salib misi ini. Terima kasih Bacurau, terima kasih Sabah, terima kasih umatku. Terima kasih juga untuk mereka semua yang dengan caranya membantu memikul salib misiku. Di medan misiku itu, salibnya adalah salibku. Salibmu, salib kita semua.